Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau bahas soal terkait prediksi soal PAS IPA kelas 8. Nah, ini aku udah nyediain 15 soal gabungan antara biologi dengan fisikanya. Jadi, teman-teman nanti mungkin bisa menjadi salah satu bahan belajar sebelum melakukan PAS ya. Yuk, kita langsung aja. Nah, ini ya soal pertama, kedua, dan ketiga. Soal pertama kita bahas ya. Bentar. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru, serta otak secara berturut-turut adalah A. Tulang belakang dan tulang rusuk, B. Tulang rusuk dan tulang tengkorak, C. Tulang tengkorak dan tulang rusuk, D adalah tulang belakang dan tulang tengkorak. Nah, jantung dan paru-paru berarti ini dia dekat dan ada otak berarti ada dua tulang. Kalau yang A, tulang belakang dan tulang rusuk, tulang belakang tidak melindungi tapi dia menegakkan tubuh karena di bagian belakang ini ya. Tulang rusuk itu bukan untuk otak tapi untuk jantung dan paru-paru. B. Tulang rusuk dan tulang tengkorak. Tulang rusuk, yes, melindungi jantung paru-paru dan tulang tengkorak melindungi otak. Berarti jawabannya sudah jelas yaitu yang B ya teman-teman. Karena kalau yang C, tulang tengkorak dan tulang rusuk kebalik. Karena yang diminta secara berturut-turut nih, kata berturut-turutnya. Berarti yang rusuk dulu baru tengkorak. Jadi nomor 1 jawabannya yang B. Nah, nomor 2. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah, nah ini sendi ya, macam-macam sendi. Pada rahang nih, rahang berarti atas bawah, kanan, kiri. Sambil digerakin. Nah, kita coba lihat yang A adalah sendi geser. Sendi geser ini biasanya terletak pada pergelangan tangan dan kaki. Gelangan tangan dan kaki kalau putar itu biasanya pada leher ya. Pada leher kalian ini berputar. Terus pelana. Nah, pelana ini bisa ibu jari, bisa juga rahang. Jadi jawabannya C. Kalau engsel itu pada bagian lutut dan siku. Jadi lutut dan siku kalian ini atas bawah itu masuk engsel yang dia satu arah. Kalau berputar, kalau geser dia kayak pergelangan kaki dia geser. Tapi kalau pelana dia bisa seperti ibu jari atau seperti rahang, naik turun atau kanan kiri. Gitu teman-teman. Nah, kejawab yang nomor 2 ya. Terus kita masuk ke nomor 3. Salah satu perbedaan otot polos dan otot lurik adalah, kita lihat yang A dulu. Otot polos berbentuk serabut, otot lurik berbentuk gelendong. Ini kebalik. Yang benar adalah otot polos itu gelendong ya. Kalau otot lurik itu serabut. Berarti jawaban yang A salah, bukan. Yang B sekarang. Otot polos berinti sel banyak dan otot lurik bersel satu. Ini juga kebalik. Yang benar adalah otot polos itu bersel satu, kalau otot lurik itu bersel banyak. Yang C, otot lurik letak inti selnya di tepi sel, sedangkan otot polos letak inti selnya di tengah sel. Nah, ini benar, yang C. Set. Nah, kalau yang D ya, otot lurik gerakannya tidak mudah lelah, otot polos gerakannya mudah lelah. Ini salah. Karena kenapa salah? Karena otot lurik itu dia bekerja secara sadar, sedangkan otot polos itu tidak sadar. Nah, hubungannya adalah kalau dia sadar, berarti dia mudah lelah. Ya, kalau tidak sadar, berarti dia tidak mudah lelah. Makanya jawabannya untuk nomor 3, perbedaan otot polos dan otot lurik adalah yang C. Bahwa otot lurik itu letak inti selnya di tepi, sedangkan pada otot polos letak inti selnya di tengah. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang soal keempat. Di sini ada sebuah gambar ilustrasi ya, ada anak yang sedang menulis di meja, tapi perhatikan di sini. Bentuk tulangnya maju ke depan. Set. Nah, gini. Pertanyaannya adalah gangguan yang terjadi pada tulang pada gambar disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah adalah, kalau kita perhatikan, gangguan pada tulang itu ada macam-macam ya. Biasanya kita tengok ada lordosis, kyphosis, skoliosis, dan fraktura. Nah, untuk gambar anak ini yang maju ke depan, ini udah jelas teman-teman. Ini dihafalkan ya. Kalau dia maju ke depan adalah lordosis. Terus kalau kyphosis, apakah kyphosis itu yang bungkuk? Jadi tulangnya ke belakang. Tulangnya bungkuk.
atau ke belakang. Ke belakang, jadi bentuknya gini. Nah, dia bungkuk. Nah, kalau skoliosis itu dia bengkok ke kanan kiri atau apa ya? Dia bentuknya begini loh, kayak S gitu. Jadi bengkok, bengkok ke kanan atau kiri. Itu untuk skoliosis, dia bentuknya S. Kalau aku cara ngingetnya ini, karena awalnya S berarti bentuknya kayak S. Jadi kayak bengkok ke kanan kiri gitu, tulangnya gini. Nah, terus yang D, fraktura itu adalah artinya patah tulang. Nah, gitu. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang A, lordosis. Nomor 5. Dani ingin memiliki otot yang besar seperti seorang binaragawan. Dia rajin berolahraga, namun setelah sekian lama impiannya tidak pernah kunjung tercapai. Pendapat yang benar tentang otot Dani tak kunjung membesar disebabkan, jadi ada Dani ini suka berolahraga, tapi dia masih kurus nih. Kenapa ya? Nah, coba yang A. Dani berolahraga terlalu keras. Sepertinya tidak juga, karena semakin sering berolahraga sebenarnya semakin bagus. Terus B, Dani berolahraga tak memiliki instruktur. Nggak perlu juga, karena berolahraga tanpa instruktur juga bisa gitu ya. C, Dani kelebihan minum air putih. Kelebihan minum air putih malah lebih bagus. Paling ujung-ujungnya ke kamar mandi terus ya enggak? Yang D, Dani kurang mengkonsumsi makanan berprotein. Nah, ini jawabannya yang D. Karena makanan berprotein itu bisa membantu dalam proses pembentukan otot. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, untuk nomor 6 sampai nomor 9, ini nomor 8 ya, ada perhitungan fisikanya. Mungkin yang belum tahu atau mungkin masih bingung, bisa tonton video aku terkait rumus-rumus ya. Setelah itu bisa, atau nanti setelah dari sini bisa nonton penjelasannya yang lebih singkat. Karena di sini aku nggak akan banyak membahasnya. Nah, kita baca nomor 6 ya. Sebuah benda bermassa 5 kg diam di atas tanah. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Gaya berat yang bekerja pada benda tersebut adalah sebesar, nah kita buat seperti biasa ya. D1-nya ada massa nih, massanya berarti M. M-nya 5 kg. Terus percepatan gravitasi adalah G ya teman-teman, 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, terus yang ditanyakan adalah gaya berat. Nah, gaya berat itu W. Harus ingat. Jadi rumusnya adalah D3 adalah W sama dengan M dikali G. Gitu aja. Masanya 5, dikali gravitasinya 10. Hasilnya adalah 50. Apa satuannya? Newton. Karena dia gaya berat. Berarti jawabannya yang B. Jangan sampai berat itu kalian katakan sama dengan massa ya, beda. Jadi kalau ada gaya berat, satuannya Newton gitu. Nah, nomor 7. Mobil yang mendadak direm, penumpangnya akan menghantam jok ke depannya. Dan jika mobil berangkat mendadak, penumpangnya akan menghantam jok di belakangnya. Merupakan contoh penerapan. Nah, ini udah pernah aku bahas pada video hukum Newton ya teman-teman. Lagi jalan tiba-tiba rem, maka dia akan menghentak ke depan. Sedangkan ketika dia lagi diam, tiba-tiba dijalankan, maka dihantam ke belakang. Ini berarti tidak ada gaya yang terjadi, maka sigma F sama dengan 0. Otomatis jawabannya adalah yang aku udah pernah bahas banget ini di video tentang hukum Newton. Mungkin yang mau mendalami lagi boleh tonton videonya ya. Kita lanjut ke nomor 8. 2 orang dewasa mendorong sebuah mobil nih. 2 orang dewasa mendorong sebuah mobil yang mogok hingga berpindah sejauh 25 meter dengan gaya masing-masing 60 Newton. Yang ditanyakan, besar usaha yang dilakukan oleh gaya kedua orang tersebut adalah, kalau kita ilustrasikan ini ada 2 orang lagi dorong mobil. Jadi ada 2 gaya. Nah, setiap gayanya itu adalah 60. Ini udah pindah jaraknya adalah 25 meter. Berarti kalau kita buat D1, aku buat di bawah sini ya. Masih cukup di sini. D1-nya adalah misalnya F1 ya, gaya pertama adalah 60 Newton. F2-nya adalah 60 Newton juga. Ini perpindahan berarti S-nya adalah 25 meter. Yang ditanyakan apa di sini? Usaha lambangnya W. Nah,
Kita lanjutin aja deh karena nggak cukup. Berarti kalau kita tulis D3, W rumusnya adalah F dikali S, teman-teman. Nah, kan ini F-nya ada 2, berarti kita harus mencari sigma F-nya atau resultan gayanya. Berarti karena ini kita lihat anak panahnya sama-sama narik ke kanan, berarti dia nilainya positif. F1 ditambah F2. 60 ditambah 60 hasilnya 120 Newton. Nah, kalau sudah ini kita masukkan di sini, berarti 120 dikali 25. Jawabannya adalah 3000 Newton. Bentar. Kayaknya aku salah ngasih satuan ya. Untuk usaha, ini harus satuannya joule, teman-teman. Sorry, jadi ini mungkin typo kemarin buatnya. Harusnya joule. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Jadi mungkin for your information, FYP for your information bahwa soal ini aku dapatkan dari website edukasi. Nanti bisa aku kasih linknya untuk teman-teman belajar karena di situ ada banyak soal dan beberapa kunci jawaban. Gitu. Oke ya, untuk nomor 8 bisa ya. Ini usaha juga udah pernah aku up di video aku terkait rumus dan contoh soalnya. Nomor 9. Berikut adalah contoh pesawat sederhana. Gampang banget ini, sepeda, bukan. Motor, bukan. Pembuka tutup botol, iya dong. Pemukul bola kasti, tidak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya. Wah, ini ada tuas ya, nomor 10 ya. Kita langsung baca aja soalnya teman-teman ya. Keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah, aduh ini dempet. Keuntungan mekanis berarti KM. KM rumusnya adalah, pasti ingat semua ya, W per F atau LK per LB. Nah, teman-teman kira-kira mau ngambil yang mana nih? Kalau aku sih mau ngambil yang gampang aja nih. Kita pakai LK sama LB aja. Berarti kalau kita masukin rumus, LK-nya adalah 50 per 5 sama dengan 10. Jawabannya yang C. Gampang gitu doang. Karena kalau keuntungan mekanis pada tuas, kita bisa ngambil salah satu, boleh yang ini atau yang ini. Gitu. Ini juga udah aku up, jadi boleh yang mau belajar silahkan nonton. Oke. Yang nomor 11, ada gambar lagi ngangkat barbel. Pada saat tangan kita mengangkat beban memenuhi prinsip kerja pesawat sederhana, berarti ini mengangkat barbel ini masuk ke dalam contoh pesawat sederhana yang mana ya? A. Katrol tetap. Oh, bukan. Katrol tetap itu adalah timba ya teman-teman ya. Timba gini. Ditarik. Nah, B. Tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua itu sebenarnya adalah seperti ini. Jadi titik tumpunya di sini, beban di sini, terus ada gaya yang di sini. Biasanya itu adalah gerobak dorong. Gerobak dorong gambar gimana ya? Ini rodanya. Gerobak dorong 1 itu loh. Nah, jadi nomor yang B bukan. C. Katrol majemuk, bukan lagi karena ini tidak ada porosnya. Katrol majemuk ada banyak katrol. Terus ada pokoknya begitu ya, teman-teman. Agak susah memang gambarnya. Nah, otomatis karena A, B, C bukan jawabannya, maka jawabannya adalah yang D, tuas jenis ketiga. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di sini. Di sini ada gaya yang diberikan berupa otot kita yang bergerak ya, otot tricep kayaknya, kalau nggak tricep dan bicepnya di sini, dan ini beban. Barbel ini adalah bebannya, berarti W. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 12. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah, X ini berarti yang ada di luar ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan. A. Melindungi akar ketika menembus tanah. Pelindung paling luar itu adalah epidermis. Jadi bukan. Jadi jawabannya A bukan. Mengangkut air dan unsur hara dari tanah. Ini adalah fungsi dari silem. Bukan juga berarti. B berarti bukan. C. Menopang pohon untuk tetap dapat berdiri. Oh, ini jelas fungsi dari akar. Berarti bukan. Ini memang akar, tapi menopang pohon. Bukan. Kalau ini untuk menopang tidak. Yang benar adalah yang D. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Ini adalah serabut atau rambut-rambut pada akar. Ini rambut-rambut. Gitu. Mudah kan?
Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 13. Ini kita struktur ya. Perhatikan gambar penampang melintang batang di kotil. Jadi ini ada sebuah batang dipotong secara melintang, lalu dilihat di bawah mikroskop, teman-teman. Jaringan yang disebut sebagai jaringan pengangkut phloem dan xilem ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, ini kita lihat dulu. Nomor 1 ini adalah korteks. Ya, aku beda satu-satu ya. 2, nah ini adalah phloem. 3, mana 3? 3 dalam sini berarti ya. 3 ini adalah stel. Lalu nomor 4, agak ke dalam dikit, ini adalah xilem. Nah, setelah kita sebutkan satu-satu, berarti yang phloem dan xilem nomor berapa? Ya, nomor 2 dan nomor 4. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Dapat kan? Gampang sebenarnya. Yang penting teman-teman paham bagaimana bagian-bagiannya. Nomor 14, kita kembali lagi struktur anatomi tumbuhan, tapi ini bagian daun. Pertanyaannya adalah, tempat berlangsungnya proses fotosintesis terjadi pada jaringan ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, kita lihat dulu. 1 ini adalah epidermis. Epidermis. Tuh, epidermis ya, karena bagian terluar dari daun. Terus 2 ini adalah palisade. Jaringan palisade. 3 ini adalah zat pengangkut. Zat pengangkut tahu ya teman-teman ya, adalah xilem dan phloem. Nah, 4, nah ini adalah jaringan bunga karang. Dikenal bunga karang atau apa sih, spons ya, bisa spons. Atau ada yang juga bilang mesofil. Bagian jaringan mesofil. Nah, kita udah tahu bahwa fotosintesis terjadi pada jaringan palisade dan jaringan spons bunga karang atau mesofil ini. Jadi jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya yang C. 2 dan 4 gitu. Dan soal terakhir. Urutan organ saluran pencernaan makanan pada manusia yang benar adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Salah, karena harusnya usus halus dulu, baru usus besar. B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Benar. C. Mulut, tenggorokan. Nah, udah jelas. Tenggorokan itu untuk pernapasan. Jadi kalau pencernaan manusia adalah kerongkongan. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Mudah kan teman-teman? Semoga latihan soal ini bisa membantu kalian untuk ujian semester ya. Semangat belajarnya. Semoga besok dipermudah untuk mengerjakan soal PAS.